Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai depersonal. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu sebagai berikut. Depersonal. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan individu. Perhatian utamanya pada emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Tokoh humanistik adalah Abraham Maslow, Rogers, Buhler, dan Arthur Combe. Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar peserta didik merasa bebas dalam belajar mengembangkan dirinya baik emosional maupun intelektual. Teori humanistik timbul sebagai cara untuk memanusiakan manusia. Pada teori humanistik ini, pendidik seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitivitas peserta didik terhadap perasaannya. Implikasi teori ini dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. 2. Tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang. Learning to do. 3. Semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. 4. Sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri. 5. Mengajar adalah bukan hal yang penting, tapi belajar bagi peserta didik adalah sangat penting. 6. Mengajar adalah membantu individu untuk mengembangkan suatu hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap. Tujuan model pembelajaran personal adalah untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional anak-anak dan keterlibatan anak-anak dalam menentukan atau memilih apa yang ingin dipelajari dan bagaimana mempelajarinya, sehingga ada kesesuaian yang tinggi antara bahan belajar dengan kebutuhan anak. Kembangkan pemahaman diri, self-concept, kreativitas, dan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dengan lebih baik. Model personal dan sosial dapat diterapkan untuk mencapai tujuan sosial dan akademis. Akan tetapi, masing-masing model memiliki kekuatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, model pengajaran non-direktif dicetuskan oleh Carl Rogers. Tujuannya menekankan pada pembentukan kemampuan untuk perkembangan pribadi dalam arti kesadaran diri, pemahaman diri, kemandirian, dan konsep diri. Yang kedua ada latihan kesadaran, dicetuskan oleh Fritz Ver William Such. Tujuannya meningkatkan kemampuan seseorang untuk kesadaran eksplorasi diri dan banyak menekankan pada perkembangan kesadaran dan pemahaman antar pribadi. Yang ketiga ada model sinergetik, dicetuskan oleh William Gordon. Tujuannya mengembangkan pribadi dalam kreativitas dan pemecahan masalah kreatif. Yang keempat ada penemuan konsep, dicetuskan oleh Jerome Bruner. Tujuannya dirancang untuk meningkatkan kekompakan konseptual dan keluasan pribadi. Yang kelima ada model pertemuan kelas, dicetuskan oleh William Glasser. Tujuannya mengembangkan pemahaman diri dan tanggung jawab kepada diri sendiri serta kelompok sosial. Adapun pengertian dari model pengajaran non-direktif. Model pengajaran non-direktif didasarkan kepada penelitian dari Carl Rogers dan para penyokong lain dari konseling bukan direktif. Rogers memperluaskan pandangan terapinya sebagai suatu model pembelajaran bagi pendidikan. Beliau percaya bahwa hubungan manusia yang positif akan memberikan kesempatan luas bagi sumber manusia untuk berkembang. Dan oleh karenanya, instruksinya harus lebih didasarkan kepada konsep hubungan sumber manusia berbanding kepada konsep masalah subjek, proses berpikir, ataupun sumber-sumber intelektual lain. Hebatnya guru dalam pengajaran bukan direktif adalah pada peranan guru tersebut sebagai fasilitator bagi pertumbuhan dan perkembangan pelajar. Di dalam peranan ini, guru akan membantu pelajar untuk mencari ide-ide baru tentang kehidupannya, baik yang berkaitan dengan sekolah maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Model ini beranggapan bahwa pelajar perlu bertanggung jawab atas proses belajarnya dan kejayaannya. Sangat bergantung kepada keinginan pelajar dan pengajar untuk berkongsi ide secara terbuka dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang lain.
Yang kedua ada orientasi terhadap model non-direktif. Model pengajaran non-direktif menumpukan kepada fasilitator belajar. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pelajar dalam mencapai integrasi dan keberkesanan tertingginya, serta melakukan penilaian ke diri yang realistik. Model ini menggambarkan konsep yang dikembangkan oleh Charles Roger untuk konseling bukan direktif, di mana keupayaan pelanggan untuk melayanan kehidupannya secara konstruktif sangat ditekankan. Dengan demikian, di dalam pengajaran bukan direktif, guru sangat menumpukan kemampuan pelajar untuk mengenal pasti masalahnya dan merumuskan penyelesaiannya. Pengajaran non-direktif cenderung bersifat menumpukan kepada pelajar, di mana fasilitator berusaha untuk melihat dunia sebagaimana pelajar melihatnya. Hal ini akan menciptakan suasana komunikasi yang empati, di mana pengendalian diri pelajar boleh dipupuk dan dikembangkan. Guru juga berperan sebagai benevolent after ego, artinya kebajikan selepas ego, di mana ia menerima semua perasaan dan pemikiran, bahkan dari pelajar yang mempunyai pendapat keliru. Di sini guru secara tidak langsung berkomunikasi dengan pelajar bahwa semua pendapat dan perasaan boleh diterima. Teknik utama untuk mengembangkan hubungan yang fasilitatif adalah dengan wawancara non-direktif, yaitu suatu rangkaian pertemuan face-to-face antara guru dengan pelajar. Selama wawancara, guru meletakkan dirinya sebagai kolaborator dalam proses eksplorasi diri pelajar dan penyelesaian masalah. Wawancara sendiri direkam untuk menumpukan kepada keunikan individu dan kepentingan kehidupan emosional pada semua aktivitas manusia. Walaupun teknik wawancara dipinjam dari konseling, namun teknik ini tidak sama dengan ruangan kelas karena berada pada setting klinik penyembuhan. Menurut Roger, suasana wawancara terbaik mempunyai 4 peringkat antara lain. Yang pertama, guru menunjukkan kehangatan dan perhatian. Yang kedua, hubungan konseling dicirikan oleh rasa permisif yang ditujukan oleh ekspresi. Yang ketiga, pelajar tidak mengekspresikan pendapatnya, namun dalam batasan bahwa ia tidak bebas untuk mengendalikan guru atau melakukan gerakan hatinya dengan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, hubungan konseling bersifat bebas dari suatu jenis tekanan. Selain itu, dalam wawancara non-direktif, guru menginginkan pelajarnya agar melalui 4 tahap pertumbuhan personal. Yang pertama, pelepasan perasaan, yang kedua pemahaman, yang ketiga tindakan, dan yang terakhir integrasi. Yang mana keempat-empatnya diharapkan akan dapat menumbuhkan orientasi ataupun aliran baru. Konsep-konsep ini dihubungkan semuanya untuk menekankan unsur-unsur perasaan dan elemen-elemen emosional dalam suatu situasi. Setiap konsep memiliki fungsi masing-masing, tetapi secara bersama konsep ini sangat penting untuk menyokong kejayaan. Penggunaan konsep-konsep ini sangat penting di dalam konseling untuk masalah kelas dan penyelesaian masalah individu. Pelepasan perasaan merangkumi kemusnahan batas-batas emosional yang seringkali mengganggu kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu dilema. Dengan menghilangkan emosi di seputar sesuatu masalah, maka seseorang akan dapat membuat perspektif dan wawasan baru terhadap masalah itu. Menurut Roger, merespon basis intelektual dalam masalah pelajar akan menghalangi ekspresi perasaan yang berada pada akar masalah. Tanpa melepaskan dan mencari perasaan-perasaan ini, pelajar akan menolak cadangan dan tidak mampu membuat perubahan perilaku. Pendekatan non-direktif sangat membantu karena merupakan cara-cara yang paling efektif dalam mengungkapkan emosi yang mendasari suatu masalah. Suatu masalah itu adalah dengan mengikuti pola perasaan pelajar ketika mereka dibebaskan untuk berekspresi. Bukan diminta untuk memberikan persoalan langsung, guru akan cenderung memilih untuk membiarkan pelajar untuk mengikuti aliran pemikiran dan perasaannya. Jika pelajar mengekspresikan dirinya secara bebas, maka masalah dan emosi yang mendasarinya akan muncul. Proses ini disokong dengan refleksi perasaan pelajar yang oleh karenanya akan membuat mereka ke dalam kesadaran dan tumpuan yang lebih tajam. C. Aplikasi pengajaran non-direktif. Pengajaran non-direktif mungkin digunakan untuk beberapa jenis situasi permasalahan seperti personal, sosial, dan akademik. Di dalam sebuah masalah personal, individu perasaannya tentang dirinya sendiri mungkin mempengaruhi hubungan-hubungan ini. Di dalam masalah akademik, dia melibatkan perasaannya tentang kompetensi dan ketertarikannya. Untuk menggunakan model pengajaran non-direktif secara berkesan, seorang guru harus mempunyai keinginan untuk bahwa seorang pelajar dapat memahami akan dia dan kehidupannya sendiri. Guru tidak berusaha untuk menghakimi, menasihati, menenangkan, atau membesarkan hati pelajar.
Guru tidak berusaha untuk mendiagnosis permasalahan. Pada model ini, guru menentukan pikiran dan perasaan personal, sementara dan merefleksikan pikiran dan perasaan yang dimiliki pelajar. Dengan melakukan ini, guru menyampaikan pemahaman yang mendalam dan perasaan yang dimiliki pelajar. Pelajar menyimpulkan bahwa sebagian benar-benar sukar untuk merasakan perspektif yang dimiliki pelajar. Khususnya jika pelajar bingung, strategi hanya berperan jika guru memasukkan dunia pemahaman pelajar dan meninggalkan di belakangan rujukan tradisional. Mengembangkan sebuah kerangka rujukan tidaklah mudah pada awalnya, akan tetapi hal ini perlu jika guru memahami pelajar. Tidak pelajar saja, salah satu pentingnya kegunaan pelajaran non-direktif terjadi ketika sebuah kelas menjadi membosankan dan guru termasuk dirinya sendiri, yang mendorong pelajar melalui pelatihan-pelatihan dan pokok permasalahannya. Pada metode pembelajaran non-direktif ini terdapat kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan dari non-direktif ini adalah strategi pengajaran tidak langsung membolehkan murid terlibat secara aktif dalam pelajaran mereka. Proses dan aktiviti pembelajaran dilaksanakan oleh murid dan bukan atas paksaan. Guru berperan sebagai pemuda acara atau fasilitator. Pelajaran yang berasaskan sumber ini membolehkan berlaku pengalaman pembelajaran secara lebih mendalam dan luas sehingga mengekspresikan pemahaman, mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, menciptakan alternatif dan menyelesaikan masalah pemahaman yang lebih baik. Adapun kekurangan dari non-direktif ini adalah strategi pengajaran secara tidak langsung bersifat tumpuan pembelajaran. Oleh yang demikian, tempo untuk berlaku pembelajaran yang optimal akan mengambil masa yang panjang jika dibandingkan dengan pengajaran secara langsung. Sebagai fasilitator, guru perlu berupaya untuk mengawal pembelajaran murid-muridnya, dan ini mungkin boleh menyebabkan rasa ketidakselesaian di kalangan murid. Selain itu, lebih banyak cabaran akan dihadapi semasa pelaksanaannya untuk membolehkan murid mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi kedua yaitu Intriguing Self-Esteem. Self-esteem merupakan salah satu bagian dari kepribadian seseorang yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Coppersmith, self-esteem adalah evaluasi yang dibuat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan menunjukkan tingkat di mana individu ini meyakini diri sendiri mampu, penting, berhasil, dan berharga. Secara umum, self-esteem merupakan suatu komponen evaluatif dari konsep diri, representasi diri yang lebih luas sehingga mencakup aspek kognitif dan behavior yang bersifat menilai dan efektif, menurut Blažević dan Tomaka dalam Cotes 2005. Lalu, menurut Samtrok 2003, self-esteem merupakan dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. Self-esteem juga disebut sebagai harga diri atau gambaran diri. Roman dalam Coetzee 2005 menjabarkan self-esteem sebagai kepercayaan diri seseorang, mengetahui apa yang terbaik bagi diri dan bagaimana melakukannya. Clemens dan Ben 1995 juga menyatakan self-esteem adalah penilaian-penilaian seseorang tentang dirinya sendiri dari berbagai titik pandangan yang berbeda. Apakah individu tersebut sebagai orang yang berharga dan sebaiknya? Menurut Maslow dalam Awisol 2002, self-esteem merupakan suatu kebutuhan manusia yang memerlukan pemenuhan atau pemuasaan untuk dilanjutkan ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan terhadap self-esteem oleh Maslow dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. Maslow dalam 1981 mengemukakan bahwa sekali seseorang merasa dicintai dan memiliki rasa, maka mereka akan mengembangkan kebutuhan untuk penghargaan. Deriuski mengemukakan self-esteem sebagai penilaian seseorang bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan hidup dan mendapat kebahagiaan. Lalu Atwater dalam 2004 mengemukakan sebenarnya self-esteem adalah cara seseorang merasa dirinya sendiri di mana seseorang akan menilai tentang dirinya sehingga mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang memiliki self-esteem yang tinggi lebih menghargai dirinya atau melihat dirinya sebagai sesuatu yang bernilai dan dapat mengenali kesalahan-kesalahannya, tetapi tetap menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya, menurut Rosenberg dalam 2002. Menurut Brandt 2005, self-esteem adalah pengalaman bahkan kita cocok dengan kehidupan ini dan dengan persyaratan dari kehidupan lebih spesifik lagi. Self-esteem adalah pertama, keyakinan dan kemampuan untuk bertindak dan menghadapi tantangan hidup ini.
Menurut Nathaniel Branden 2005, kedua, keyakinan dalam hak kita untuk bahagia, perasaan berharga, layak, memungkinkan untuk menegaskan kebutuhan dan keinginan kita serta menikmati buah dari hasil kerja keras kita. Self-esteem adalah suatu hasil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap positif dan negatif. Self-esteem berkaitan dengan bagaimana orang menilai tentang dirinya akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari, menurut Tambunan 2001. Banyak sekali teori yang membahas tentang self-esteem. Menurut Frey dan Carlock, 1984 mengajukan dua komponen dalam self-esteem, yaitu kompetensi diri dan keberhargaan diri. Kompetensi diri adalah perasaan seseorang untuk menumpuk self-esteem, bahwa dirinya kompeten untuk menjalani hidup. Kelebihan self-esteem. Dengan self-esteem yang baik, seseorang bisa lebih mencintai, menghargai, dan menerima diri apa adanya. Terlepas dari segala kekurangan yang dimilikinya, self-esteem adalah cara seseorang dalam memandang, menghargai, dan mencintai dirinya sendiri. Kekurangan self-esteem. Orang yang memiliki self-esteem terlalu rendah akan sulit menerima diri apa adanya dan kurang percaya diri. Salah satu contohnya adalah orang dengan imposter syndrome yang merasa dirinya tidak pantas akan kesuksesan. Banyak sekali teori yang membahas tentang self-esteem. Menurut Frey dan Carlock, 1984 mengajukan dua komponen dalam self-esteem, yaitu kompetensi diri dan keberhargaan diri. Kompetensi diri adalah perasaan seseorang untuk menumpuk self-esteem, bahwa dirinya kompeten untuk menjalani hidup. Dua aspek-aspek self-esteem. Calvernis tahun 1967 menyebutkan terdapat 4 aspek dalam self-esteem individu. Aspek-aspek tersebut yaitu power, significance, finance, dan competence. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan atau power itu untuk menunjukkan pada adanya kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku dan dapat pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Kekuatan dinyatakan dengan pengakuan dan penghormatan yang diterima seorang individu dan orang lain, dan adanya kualitas atas pendapat yang diutarakan oleh seseorang individu yang nantinya diakui oleh orang lain. Kedua, keberartian. Keberartian atau significance menunjukkan pada kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain, yang menunjukkan adanya penerimaan dan popularitas individu dari lingkungan sosial. Penerimaan dan lingkungan ditandai dengan adanya kehangatan, respon yang baik dari lingkungan, dan adanya ketertarikan lingkungan terhadap individu, dan lingkungan menyukai individu sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya. Yang ketiga, kebijakan. Kebijakan atau finance menunjukkan suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral dan etika serta agama, di mana individu akan menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang diizinkan oleh moral, etika, dan agama. Yang terakhir adalah kemampuan. Kemampuan atau competence menunjukkan suatu performasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai versi atau prestasi di mana tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi desain seseorang. Semua jenis pada pembelajaran personal, kegiatan belajarnya berpusat pada siswa. Selain itu, dalam proses pembelajaran, siswa diberikan kebebasan dalam menentukan metode, strategi, bahan ajar, dan lingkungan belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Guru berperan sebagai fasilitator belajar siswa. Di antara rumpun model pembelajaran personal, di antaranya pembelajaran non-direktif dan self-esteem. Masing-masing memiliki sintak yang berbeda dalam penerapannya. Namun pada intinya, semua kegiatan pembelajaran mendorong pembentukan mental belajar siswa dan peningkatan kreativitas, serta rasa percaya diri siswa. Di samping itu, proses pembelajaran dikemas secara fleksibel, menarik, dan menyenangkan. Guru bertindak hanya sebagai fasilitator belajar dan mengarahkan proses belajar agar mencapai target yang diharapkan masing-masing siswa. Proses evaluasinya berfokus pada produktivitas karya dari buah kreativitas masing-masing individu siswa. Siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.